Untuk setiap saudara yang tidak holiday atau belum holiday, kita tetap beribadah. Amin. Oke. Kalau saudara senang dengan judul khotbah, kita akan bicara hari ini tentang loss of direction atau kehilangan arah. Kita selama 1 bulan ini akan bicara tentang discipleship, tentang murid-murid Kristus, dan hari ini kita mau belajar saudara ya bahwa ternyata murid-murid Kristus itu juga pernah ada dalam satu fase, yaitu kehilangan arah. Saudara pasti pernah dalam hidup ini kita bingung, kita merasa kehilangan arah ya. Saya memahami kehidupan kita memang tidak selalu dalam keadaan optimal. Tetapi begini, saudara jangan berpikir kalau kita lagi down, kita lagi kehilangan arah, lalu kita pikir, aduh gua dosa nih, Tuhan pasti hukum gua. Nah, kita jangan berpikir seperti itu. Justru saya ingin menunjukkan bahwa murid-murid Yesus juga pernah mengalami hal tersebut dan bagaimana yang harus kita hadapi atau apa yang harus kita lakukan sebagai murid Kristus bila mana hal tersebut datang kepada hidup kita. Saudara, sekali lagi wajar kalau untuk sementara waktu siapapun dia bisa kehilangan arah. Tapi jangan terus-terusan ya. Kalau kita nggak tahu jalan pulangnya bahaya. Nanti nyasar kelamaan akhirnya terhilang ya. Jadi kalau nyasar itu jangan lama-lama ya. Nah, murid-murid Yesus pernah merasakan hal ini. Terutama kapan? Sesaat ketika Yesus disalibkan ya. Mereka itu seperti anak ayam yang kehilangan induknya ya. Padahal Yesus sendiri kan sudah berkali-kali bicara bahwa ia memang akan diserahkan, mati dan dibangkitkan di hari yang ketiga. Jauh-jauh hari Tuhan sudah mengingatkan akan hal tersebut. Coba kita lihat dulu dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-22. Coba kita lihat dulu. Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-22. Coba kita lihat. Ya. Ini hanya salah satu saja dan saya yakin ya Tuhan Yesus sudah bicara ini di berbagai kesempatan. Ayatnya juga banyak. Ini kita ambil satu aja ya. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Seharusnya tatkala itu menimpa atau ketika itu betul terjadi, harusnya mereka sudah nggak kaget. Orang udah diomongin kok. Kalau kaget itu kan harusnya belum tahu, tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi. Ini enggak. Tuhan sudah ngomong, tapi kok masih seperti anak ayam kehilangan induk ya. Nah, jadi gini saudara ya, goncangan dalam hidup kita dalam bentuk apapun itu memang sangat bisa berpotensi untuk membuat kita kehilangan arah ya. Peristiwa ekstrim dalam hidup kita itu sangat bisa membuat kita untuk sementara waktu kayak lost in direction ya. Murid-murid goncangannya tiba-tiba ya. Guru yang dia agungkan, yang dia harapkan ya, tiba-tiba mati disalib. Ini goncangan besar. Jadi tiba-tiba amnesia rohani sesaat. Nah, goncangan dalam hidup kita kan bisa berbeda-beda ya. Ada yang mungkin sedang menemui goncangan ekonomi, goncangan dalam hubungan, itu bisa saja membuat kita untuk sementara waktu menjadi loss of direction. Nah, tapi kita mau belajar ya pada pagi hari ini. Ya ingat ya, ini murid-murid yang pernah dengar sabda Yesus langsung aja bisa lupa. Ya. Kalau saya aplikasikan pada hari ini ya, yang baca firman aja bisa karena goncangan hidup untuk sementara waktu jadi loss of direction. Apalagi yang gak pernah baca. Nah tapi kalau muka-muka saudara katam Alkitab semua ya. Pasti udah hafal, udah baca Kejadian sampai Wahyu berkali-kali. Ya. Oke yuk, kita mau lihat ada 3 tokoh yang bingung. Ya, yang pernah mengalami kebingungan dalam hidupnya. Yang pertama saya mau cerita dulu tentang Maria Magdalena. Mari kita buka Lukas pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan yang ke-3. Ayo buka Alkitab saudara ya. Buka Alkitab saudara ya. Kalau yang pakai elektronik jangan WhatsApp ya, jangan buka-buka aplikasi, notifikasi dihilangkan saja ya saat ibadah supaya
saudara tidak terganggu. Itu juga salah satu wujud saudara menghormati Tuhan, saya percaya ya. Oke. Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 3, sebab banyak orang salah berpikir, dikira Maria Magdalena ini pelacur yang bertobat. Enggak saudara ya, kita lihat siapa Maria Magdalena. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 murid-muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga, lihat ini, beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit ya. Antara lain atau yaitu Maria yang disebut Magdalena karena dia berasal dari Magdala. Ini juga bukan Maria dan Marta, bukan. Kalau itu di Betania, kalau saudaranya Lazarus itu di Betania. Yesus diurapi pelacur itu juga di Betania. Jadi Magdala sama Betania tuh jauh banget saudara ya. Apalagi zaman dulu nggak ada mobil ya. Jadi ini dua orang yang berbeda ya. Nah, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Yohana istri Kusa bendahara Herodes. Nah ini pejabat saat itu dong ya. Bendaharanya Herodes loh. Susana dan banyak perempuan lain. Nah coba lihat ini. Ini menarik. Perempuan-perempuan ini termasuk Maria Magdalena melayani rombongan itu. Rombongan siapa? Yesus dan murid-muridnya. Itu dengan kekayaan mereka. Dari sini kita bisa belajar ya, tidak ada yang salah dengan kekayaan saudara ya. Jadi dari dulu Tuhan Yesus pun didukung ya. Memang dari dulu supporter gereja itu ibu-ibu. Entah bapak-bapak lebih pelit mungkin ya. Tetapi kalau di Lifehouse ini saya yakin bapak-bapaknya nggak mau kalah sama yang ibu-ibu ya. Nah jadi memang dari dulu tuh begini. Jadi memang ada supporternya. Tuhan Yesus juga ada supporternya. Dengar baik ini, tidak ada yang salah dengan kekayaan. Tapi saudara harus tahu ya, kekayaan itu minimal ada 3 tingkatannya. Yang pertama itu rich. Kalau rich itu cuman akumulasi dari apa yang dia punya. Nah itu namanya rich. Punya deposito, punya emas, punya tanah itu rich. Tapi banyak orang kalau cuman sampai rich tuh kasihan. Kenapa? Dia punya tapi dia tidak bisa nikmati. Nah itu baru level rich. Ya. Bisa makan apa aja tapi dokter melarang makan apa aja. Nah itu rich. Ya. Bisa punya mobil Bentley tapi maaf sakit ambeien, jadi duduk dimanapun gak nikmat. Nah ya kan banyak orang yang seperti itu ya, punya kekayaannya tapi tidak bisa menikmati. Ya makanya saudara ya, ambisi kita harus tetap kudus ya. Hidup ini bukan kejar perolehan akumulasi, bukan. Saudara mau punya 10 rumah ya. Jangankan 10 rumah, di rumah saudara ada 10 kamar pun, percayalah saudara cuma bisa tidur di 1 kamar. Enggak ada kan yang jam 1 pasang beker jam 2 dia pindah ke kamar yang satu lagi ya. Nah enggak ada, yang ada sakit-sakitan nanti ya. Itu yang pertama rich. Tapi ada tingkatan yang kedua, ini wealth. Nah kalau wealth itu dia punya akumulasinya, dia bisa menikmatinya juga. Nah ini mendingan nih. Tapi kalau jemaat Lifehouse, saya berdoa dan kita tidak cukup sampai di wealth. Ya. Saudara boleh punya akumulasi kekayaan, tapi pastikan saudara seperti perempuan-perempuan ini yang mengiring Tuhan Yesus. Ini tingkat prosper. Dia punya akumulasinya, bagi yang punya akumulasinya, yang Tuhan percayakan sebagai bendaharanya Tuhan, ya. Bukan hanya bisa dinikmati, tapi dia juga tahu untuk apa Tuhan titipkan hal tersebut dan apa daya gunanya untuk kerajaan Allah. Ya. Jadi saudara jangan senang kalau saudara cuma punya rich, tapi pastikan saudara sampai di tingkat yang ketiga ini. Saudara sampai punya tingkat yang namanya prosper. Saudara tahu persis apa yang Tuhan kehendaki. Ya. Oke, itu saya cerita sedikit tentang Maria Magdalena, saya tambahin lagi ya. Nih. Nah, menurut catatan sejarah, memang ini nggak ada di Alkitab, saudara ya. Maria Magdalena ini adalah seorang pemain kinor. Kinor itu kecapi. Ya. Nah, jadi kalau saudara ke Israel ya, Danau Galilea itu sering juga disebut Kineret. Kenapa? Karena bentuknya seperti kecapi, kinor. Makanya dikasih nama Danau Kineret. Nah, ini ada ceritanya saudara ya. Satu kali Maria Magdalena ini dipanggil oleh Kaisar Tiberius untuk main kinor, untuk main kecapi. Ya.
Dia ini ahli main kecapi rupanya. Nah, Maria Magdalena itu adalah saksi pertama kebangkitan Tuhan Yesus. Makanya gereja Katolik memberikan julukan kepada Maria Magdalena adalah Apostola Apostolorum. Artinya rasul dari segala rasul. Yang paling pertama Tuhan Yesus menampakkan diri itu kepada Maria Magdalena. Orang ini diundang sama Kaisar Tiberius untuk main kecapi. Nggak taunya sebelum main kecapi, dia ngoceh dulu, penginjil. Dia cerita tentang Yesus yang mati dan yang bangkit. Wah, orang ini nggak mau kehilangan kesempatan, saudara. Lalu dia diketawain sama Kaisar Tiberius ini. Kaisar Tiberius ketawa terbahak-bahak. Mana ada yang modelnya begitu? Nah, di pesta-pesta zaman dulu itu suka ada telur mentah, saudara. Suka ada telur mentah di atas meja, lalu dia ambil, Maria Magdalena ini ambil telur mentah itu. Lalu dia bilang sama Kaisar, "Hei Kaisar, kau tahu kalau kuasa Tuhan, ya telur yang mati ini pun, kalau Tuhan mau bikin ini jadi hidup, ini bisa." Dan telur itu berubah warna dari putih menjadi kemerahan. Nah, itulah kenapa ada tradisi menghias telur Paskah. Jadi saudara jangan mau kena hoax, menghias telur Paskah itu tradisi dari agama-agama kekafiran. Enggak, itu semua ada cerita sejarahnya, saudara ya. Nah, coba kita lihat dulu sebentar, kenapa saya bilang Maria ini bingung. Itu saya cerita tentang Maria aja ya. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-11 sampai 16 kita lihat dulu di sini ya. Coba Injil Yohanes pasal 11 sampai 16 ya, saudara buka. Oke. Sudah ya? Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, ini lucu saudara, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Saudara, Tuhan kok dicuri? Loh ya kan, ini kan aneh. Tuhanku diambil orang. Memang orang dalam guncangan besar itu bisa namanya mendadak amnesia rohani itu, saudara ya. Statement ini kan statement kurang iman. Dia bilang Tuhanku dicuri, kok Tuhan dicuri? Coba kita lihat teruskan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Nah, ayat yang ke-15, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Nah, ini Yesus yang ngomong. Maria menyangka apa? Orang itu adalah penunggu taman, dikira tukang taman lagi. Ya, dikira penunggu taman. Yesus dia kira tukang taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Saudara, Maria memang berpikir yang di belakangnya mungkin ini pegawainya Yusuf dari Arimatea, ya, tukang taman. Ya. Tetapi dari sini kita bisa belajar, saudara ya, seringkali kita salah dalam menggambarkan Kristus bagi diri kita sendiri. Orang dalam guncangan besar itu suka salah sangka sama Tuhan. Ya. Makanya ada orang yang kalau dalam guncangan besar dia pikir Tuhan gak sama-sama dia. Dia pikir Tuhan jahat sama dia. Enggak, saudara ya. Percayalah, walaupun tidak kelihatan, Tuhan itu ada bersama saudara. Jangan negatif thinking dulu sama Tuhan ya. Jangan menggambarkan Tuhan dengan hal-hal yang lain, saudaraku ya. Nah, tapi di sini kita harus memuji ya bahwa watak Maria ini lemah lembut dan rendah hati. Saudara bayangkan, dia kan ketemu tukang taman. Oh, ini ayatnya boleh ditahan aja. Ya, ayatnya boleh ditahan aja, tetap dibuka ya. Ayat yang keberapa tadi? Ayat yang ke-15. Ini kan ketemu penunggu taman. Tapi Maria berkata kepadanya, lihat panggilannya apa? Tuhan, kurios. Bukan, Jang, enggak. Enggak.
Memang di teks aslinya pun tetap digunakan kata kurios. Maria ini memang karakternya luar biasa. Ya. Dia itu tidak memandang orang atau memandang rendah orang dari tingkat sosial dan lain sebagainya. Dia kira ini tukang taman loh. Harusnya dia bisa aja untuk ya ini orang nggak penting. Tapi dia tetap ya, dia itu panggilnya Tuhan. Kita bisa belajar Maria adalah orang yang tidak semena-mena kepada orang kecil. Ia menghormati semua orang. Ya. Ia sangat berharap ya bahwa orang yang dipandang paling kecil pun oleh orang pada umumnya, ya, itu pun bisa dipakai Tuhan untuk dia menemukan Tuhan yang dia sedang cari. Ya, jadi saudara, kita harus belajar dari Maria dalam hal ini. Walaupun dia amnesia rohani tadi ya, sempat ya, lagi kebingungan, tapi dia ini punya karakter yang hebat. Sikap respect dia terhadap semua orang, itu harus kita belajar. Nah, ayat 16, nah ini lebih aneh lagi saudara. Ya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Nah, saudara baca ayat ini aneh nggak? Kalau saya aneh, kenapa? Dari tadi ngomong satu kalimat, dia nggak sadar, dikirain tukang taman. Sekarang cuma satu kata doang, Maria. Nah, saya kan mulai membayangkan, apa Yesus ganti suara gitu? Loh, iya kan? Apa Yesus tiba-tiba ganti suara? Nah, ini baru suara yang dikenalin. Tadi Yesus pinjem suara dari yang lainnya. Kita tidak tahu faktanya bagaimana, ya. Tapi yang jelas, ketika Yesus menyapa Maria, di sini tiba-tiba dia terbuka. Dia tahu dari tadi diskusi panjang lebar itu tidak terbuka. Tapi ada satu kebenaran yang bisa kita ambil. Ketika Yesus berkata Maria, mungkin Yesus ya memanggil Maria dengan nama panggilan yang biasanya dia panggil, mungkin. Ya. Tetapi pelajaran rohani yang bisa kita belajar, dengar baik ini. Tuhan terbanyak menyatakan dirinya lewat firman. Makanya ketika ada firman yang diberitakan, Maria itu pun bisa ngeh. Ya. Gitu dipanggil Maria, dipanggil namanya. Ya. Perkataan Yesus juga merupakan firman Yesus. Pelajaran rohani yang bisa kita ambil, kita memang tidak tahu. Tadinya kenapa dia tidak menyadari. Apa Yesus ganti suara kita nggak tahu. Atau bisa juga Maria saking stresnya. Kadangkala ketika dalam guncangan hidup kan, kita jadi nggak bisa berpikir dengan jernih. Tapi akhirnya, ini nih juga bisa penafsirannya kepada setelah berbincang-bincang. Dan penunggu taman itu memanggil Maria. Nah, mungkin juga kan dia kaget, loh kok orang ini bisa tahu namaku? Tetapi setelah dia berbincang-bincang dengan Yesus, ya, dan dipanggil, berarti ada firman yang diperkatakan. Ini kan bukan satu event pendek, ya. Atau bukan cuma one shot sentence. Ya. Awalnya dia tidak sadar, tapi ketika dia mau mendengar terus firman itu, dia sadar. Makanya dombaku mengenal suaraku. Percayalah, otoritas tertinggi dalam hidup kita itu firman Tuhan. Otoritas tertinggi dalam hidup kita itu bukan apa yang saya pikir, apa yang saya rasa. Otoritas tertinggi dalam hidup kita adalah firman Tuhan. Dengar baik ini. Jangan pernah percaya kepada siapapun yang meragukan firman Tuhan. Termasuk kalau saya meragukan firman Tuhan, Anda harus mempertanyakan saya. Firman Tuhan itu sudah teruji. Ditulis oleh 40 penulis. Dalam kurun waktu 1500 tahun. Tapi punya satu benang merah yang sama. Berkali-kali orang mencoba memusnahkan Alkitab. Tidak pernah bisa. Firman Tuhan sudah terbukti menjadi pedoman hidup bagi banyak orang. Pengharapan bagi yang putus asa. Firman Tuhan telah terbukti. Tidak ada yang bisa menyangkali hal ini. Tidak ada yang bisa.
Ingat baik-baik, pedoman tertinggi dalam hidup kita itu firman Tuhan. Bukan logika kita, bukan apapun itu. Tapi firman Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi otoritas yang tertinggi dalam hidup kita. Makanya gini, ketika kita dalam kebingungan, jangan stop untuk mencari firman. Justru itu bisa jadi aha momen kita. Justru itu bisa membuka mata pemikiran kita yang sedang tertutup. Ya. Firman Tuhan otoritas tertinggi. Dan saya harus katakan nih, jangan jadi Kristen perasaan. Perasaanmu tidak dapat diandalkan. Loh iya. Orang perasaan pasangan hidup aja bisa berubah kok. Loh iya kan? Tapi kalau di sini nggak ada yang berubahnya, pasti semakin cinta ya. Kalau nggak semakin cinta, kita baptis ulang nanti. Iya. Otoritas tertinggi dalam hidup kita itu firman Tuhan ya. Perasaan manusia tidak bisa diandalkan. Coba kita lihat yang kedua ya. Jadi tadi cukup satu kata saja, kalau kata itu pewahyuan Tuhan pasti dapat dikenali dan mengubah domba-domba Tuhan. Jangan berhenti mencari firman ya. Yang kedua, Kleopas dan temannya dalam perjalanan ke Emmaus. Ya. Coba kita lihat Alkitab kita, Lukas pasal 24 ayat 16 sampai 17. Lukas 24 ayat 16 sampai 17. Lukas 24 ayat 16 sampai 17. Nah, banyak ahli sejarah mempercayai, ini kan ceritanya ada 2 orang murid, tapi ini bukan anggota ke-12 murid. Dapat dipastikan ini anggota ke-70 murid. Hanya disebutkan satu namanya Kleopas, yang satu lagi tidak disebutkan namanya. Ya, tidak disebutkan namanya. Nah, banyak ahli sejarah yang berkata bahwa orang yang satu lagi yang tidak disebutkan namanya adalah Lukas sendiri. Ya. Nah itu saudara boleh percaya boleh enggak. Saya hanya cerita secara sejarah. Lukas 24 ayat 16-17. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Saudara, orang bisa loss of direction karena dibutakan matanya. Sehingga dia tidak bisa melihat direksi Tuhan, ya tangan Tuhan, jalan Tuhan dalam kehidupannya. Yang menghalangi mata mereka jelas tadi saya katakan, mereka lagi seperti anak ayam yang kehilangan induk. Ya, ada guncangan hebat yang terjadi dalam hidup mereka yang membuat mereka seakan-akan tidak bisa melihat. Ya. Dan ini masalahnya. Ada hal kedua juga yang bisa membuat seseorang matanya buta ya dari pekerjaan Tuhan, tuntunan tangan Tuhan, selain daripada guncangan hidup, yaitu dia punya konsep sendiri. Karena mereka sudah mengharapkan Yesus sebagai Mesias versi mereka. Ya, Yesus mengharapkan Mesias versi mereka. Makanya ketika mereka harus menerima kenyataan Yesus mati di salib, kok kagak jadi raja yang membebaskan mereka dari perbudakan Romawi. Mereka jadi amnesia rohani. Lupa apa yang Tuhan katakan. Ya. Sekarang pertanyaan dalam hidup kita harus ingat ini. Jangan sampai kita punya konsep Tuhan sendiri dalam hidup kita. Ya. Jangan sampai kita punya konsep sendiri. Dia juru selamat. Oke, juru selamat apa? Banyak orang datang ke gereja, tapi misalnya hanya menjadikan Tuhan sebagai juru selamat ekonomi, juru selamat sakit penyakit, dan lain sebagainya. Jadi dia yang meng-create sendiri. Tuhan versiku tuh harus begini. Tuhan gak bisa diatur dengan pikiranmu. Dia itu raja yang menyelamatkan umatnya. Makanya kita harus selalu tanya siapa Yesus buat hidup kita. Saudara ingat waktu Yesus masuk ke kota Yerusalem di Minggu Palem sebelum dia disalibkan, orang-orang menghaturkan jubah ke lantai menyambut dia layaknya seorang raja. Yesus datang dari tempat yang jauh. Yesus sudah terkenal pada saat itu. Yesus terkenal sebagai si pembuat mujizat.
Mereka mengeluh-elukan, Hosana anak Daud, Hosana anak Daud. Tapi pertanyaan saya adalah, siapa Yesus buat mereka? Itu yang harus kita bisa jawab. Siapa Yesus buat mereka? Apa betul mereka menyambut sesuai Yesus versinya Yesus sendiri atau Yesus versi mereka? Makanya di kota yang sama baru beda berapa hari. Ketika Yesus ditangkap, tidak ada satupun yang membela. Bahkan kita tidak tahu apakah mungkin mereka yang menyambut Yesus juga yang berkata salibkan dia, salibkan dia. Oh iya. Kenapa? Saya lebih berpendapat dalam penafsiran ini adalah mereka yang menantikan Yesus, inilah si pembuat mujizat. Iya. Karena Yesus memang sudah dikenal kan dengan berbagai mujizat yang banyak. Kita sambut dia dengan meriah, ya. Kita sambut dia dengan meriah, barangkali mujizatnya lebih banyak lagi dan lebih spektakuler lagi. Apa yang dikerjakan Yesus, dia malah nggak bikin mujizat. Yang ada ngacak-ngacak, ngamuk-ngamuk di bait Allah. Ketemu pohon ara dikutuk. Ini mana? Bukannya mujizat malah ngamuk-ngamuk. Dengar baik ini. Kalau kita datang kepada Tuhan, saudara cuman punya Yesus dalam versi kita sendiri. Yesus harus begini, Yesus harus begini. Saudara datang, pokoknya dia adalah si pembuat mujizat. Pokoknya begini, kita atur Tuhan dalam pemikiran kita. Tuhan harus menjadi sesuai dengan apa yang dipikirkan kita. Dengar baik ini, siap-siap, Anda pasti kecewa. Itu sudah pasti, itu sudah pasti. Tuhan tidak bisa diatur dalam pemikiranmu, Tuhan harus begini, Tuhan harus begini. Nggak bisa, kita yang diatur oleh Tuhan. Kita yang harus belajar firman dan tahu Yesus itu siapa. Ya. Makanya di tempat ini saya terus mendengungkan. Ya. Yesus juru selamat, amin. Tapi saudara jangan berhenti sampai di situ. Kalau kita cuma main kata-kata, juru itu kan tukang. Ya. Yesus juru selamat, Yesus tukang selamatin. Siapa sih yang gak suka dengan kata selamat dalam hidup ini? Semua orang pasti suka dengan kata selamat. Ya. Selamatin asetku, selamati masa depanku, selamati apa-apa, semua suka. Dengan kata selamat orang suka. Tapi kita harus melihat narasi Alkitab. Dia itu raja, dia raja yang menyelamatkan umatnya. Kalau orang dengar kata raja, ini gak enak saudara. Kenapa? Kalau bicara raja itu sudah bicara ketertundukan, bicara otoritas, bicara kepatuhan, bicara sistem. Tapi mau gak mau, dia memang raja. Dia yang berotoritas dalam hidup kita. Yesus itu bukan kepala sekuritimu. Ingat itu. Yesus itu bukan kepala sekuritimu. Dia raja yang memerintah atas kehidupan kita juga. Dan dia raja yang pasti menyelamatkan umatnya. Ya. Oke. Dalam kisah perjalanan ini coba dengan cepat ya. Ayat ke-25. Dengan cepat saja. Lalu ia berkata kepada mereka, ya, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Jadi kebodohan itu memang perlu dihardik, saudara ya. Kebodohan itu perlu dihardik, ya. Makanya Tuhan bilang, hai kamu orang bodoh. Nah kalau zaman sekarang kalau dibego-begoin pasti tersinggung ya. Nah tapi kalau saudara pintar semua, jadi tidak perlu dihardik, hai orang bodoh ya. Kebodohan bisa membuat kita kehilangan arah, ya. Kebodohan itu juga bisa diakibatkan karena yang tadi saya katakan, kita punya konsep-konsep kita sendiri. Ya. Kita yang harus bertanya, apakah kita sedang dalam keadaan dibutakan pada saat ini? Ya. Ayat 26-27, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lihat ya, orang yang sedang lost of direction, ini kan Tuhan tegur tadi. Hai kamu orang bodoh. Nah, Yesus mulai menjelaskan kitab suci. Lihat ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka yang tertulis tentang dia dalam seluruh apa? Kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab Nabi. Dengar baik. Orang yang dalam ketersesatan. Memang obat yang paling mujarabnya itu adalah firman Allah. Sebagaimana Maria Magdalena disembuhkan firman Allah.
orang ini pun harus diberikan pemahaman, diberikan pengertian. Ya. Tapi syaratnya satu, saudara harus mencintai firman Allah. Firman Allah itu ya dan amin, benar adanya, itu perkataan Allah. Ya. Maka saya harus katakan gini, Yesus menjelaskan kitab suci kepada mereka. Dengar begini, firman Tuhan adalah standar tertinggi dalam kehidupan ini. Saya sudah pernah katakan, saya ulangi lagi. Sikap kita terhadap firman adalah sikap kita terhadap Tuhan. Saya ulang lagi. Sikap kita terhadap firman adalah sikap kita terhadap Tuhan. Orang yang menghormati firman, pasti menghormati Tuhan. Orang yang tidak menghormati firman, pasti tidak menghormati Tuhan. Dan dengar begini, belum pernah saya jumpai ada orang yang tidak menghormati firman, tapi hidupnya bisa menghormati Tuhan. Omong kosong. Kalau orang sekarang bilang omon. Ya enggak ada, yuk buktikan. Tidak ada orang yang tidak menghormati firman, hidupnya bisa menghormati Tuhan. Yuk buktikan. Pasti tidak ada. Kalau sampai ada, berarti apa? Omon. Ya. Oke. Yang ketiga, saya tutup dengan ini, Petrus. Nah, Petrus ini murid yang bacotnya paling gede. Ya. Tapi dia ini luar biasa, ini pemberani, saudara ya. Ya, memang nekat dia. Ya. Yohanes 21 ayat 2 dan 3. Coba kita lihat. Ya. Injil Yohanes pasal 21 ayat 2 dan 3. Ya. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang murid-murid yang lain. Ayat ketiga, kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Dengar baik ini, orang yang kehilangan arah untuk sesaatnya, dia juga bisa lupa akan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Petrus kembali menangkap ikan, ini bukan persoalan menangkap ikan biasa. Masalahnya, dia sedang melupakan panggilan Tuhan. Tuhan sudah jelas-jelas, mulai hari ini, kamu tidak lagi menangkap ikan. Kamu kujadikan penjala manusia. Waktu ada guncangan besar, Petrus memilih, aku kembali kepada kehidupan lamaku. Ketika Petrus memutuskan kembali menangkap ikan, ini sebenarnya statement pernyataan. Lebih baik aku kembali ke kehidupan lamaku. Dan Petrus ini bacotnya gede, memang yang berpengaruh di kelompoknya. Makanya begitu dia bilang, aku pergi menangkap ikan. Alkitab tulis, yang lain juga ngikut. Ya, saudara, orang mau nyemplung jurang nggak perlu diikutin. Ya, cukup ikutin yang baik-baik. Ya, nah. Ayat ke-6 coba kita lihat. Kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Lihat, begitu peristiwa ini, maka murid yang dikasihi Yesus itu, Yohanes, berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, wah, ini biasa kan, biar bacotnya paling gede, pokoknya dia yang bertindak duluan. Wah, langsung copot baju, langsung nyemplung duluan. Pokoknya Petrus ini memang orangnya yaitu impulsif ya. Pokoknya dia bertindak duluan, sikat duluan, hajar duluan. Ya, tapi Petrus ini murid yang luar biasa ya. Tapi saudara lihat apa sih yang membuat murid-murid, khususnya Yohanes, langsung bisa bilang itu Tuhan. Apa yang Yesus kerjakan di sini? Dia memberikan lagi firman-Nya, perintahnya. Ingat ya, pokoknya loss of direction, obatnya apa? Firman. Ya. Tapi Yesus memberikan perintah, persis sama dengan yang dulu ketika mereka panggil. Karena mereka sedang lagi mau meninggalkan panggilan hidupnya. Dan Tuhan kasih perintah yang sama persis ketika Tuhan pertama kali panggil mereka. Makanya saat itu mereka langsung tertemplak. Mereka langsung sadar dan bisa berkata, itu Tuhan.
Yuk ingat kasih semula kita. Ingat gimana Tuhan pertama kali panggil saudara. Kalau saudara hilang arah dalam hidup ini, ingat gimana pertama kali Tuhan memanggil saudara. Jangan tinggalkan Tuhan, saudara ya. Dia selalu bersama kita. Sekalipun langit hidup saudara lagi terasa seperti tembaga, bukan karena kita tidak bisa melihat dia, maka dia tidak ada. Bukan itu. Saudara juga nggak bisa lihat udara kok. Tapi bukan berarti udara tidak ada. Ya. Ayat terakhir, ayat yang ke-15. Pemain musik boleh maju ke depan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, ya, ini saya jelaskan ulang, ya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Ini kan rangkaian peristiwa yang tadi. Kenapa Tuhan tanya ini sama Petrus? Ini provokatornya saudara, itu masalahnya. Ya. Karena ini provokatornya, ini yang diincar pertama sama Yesus. Ya. Ini kan yang ngajak nih teman-temannya balik ke kehidupan yang lama. Maka Yesus tanya, Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Nah, ini kata Yunani yang dipakai adalah tuton. Tuton itu bisa diartikan dalam bahasa Inggris this, ya, menunjuk pada benda-benda, atau dem, menunjuk pada orang. Nah, LAI menerjemahkan menunjuk pada orang, dem, makanya dipakai kata mereka. Tapi kalau saudara lihat bahasa Inggris, misalnya King James Version, tuton itu diartikan sebagai this, benda. Jadi kira-kira settingnya tuh gini, saya lebih mempercayai dan lebih masuk akal this. Mereka satu malaman gak dapat ikan, Tuhan kasih perintah, dapat lagi jalaknya penuh. Ini kan settingnya persis sama ketika mereka pertama kali dipanggil. Lalu Tuhan tanya sama Petrus, Petrus, kamu lebih mengasihi, apakah kamu mengasihi aku lebih dari, sambil Tuhan tunjuk, tuh tangkapanmu yang banyak itu, perahu-perahumu, kamu lebih mencintai siapa? Aku atau itu semua? Nah, itu lebih make sense, saudara. Maka sekali lagi ingat ya, kalau Anda hilang arah, jangan tinggalkan dia, tapi kobarkan cinta mula-mulamu. Ingat bagaimana pertama kali Anda berjumpa dengan dia. Amin.